Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Rohima dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 22205017072 kelas 2251B KPI. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Asmawati MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan komunikasi. Nah, tapi sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya nih kita mengetahui apa sih yang melatar belakangi perencanaan komunikasi itu sendiri. Nah, jadi apa ya teman-teman yang melatar belakangi perencanaan komunikasi itu sendiri? Nah, yang melatar belakangi perencanaan komunikasi yang pertama untuk menggerakkan program komunikasi di lembaga pemerintah swasta atau corporate organisasi untuk meningkatkan pemasaran seperti pemasaran sosial, komersial, dan juga politik. Yang kedua, untuk sebuah kebutuhan pencitraan atau penanganan konflik antar media dan juga instansi. Yang ketiga, untuk penyebar luasan gagasan, penyadaran masyarakat terutama pada kesehatan, lingkungan, pajak, asuransi, kampanye sosial, dan program peduli komunikasi sekitar atau corporate social responsibility. Nah, yang keempat, untuk aplikasi kegiatan, pembangunan infrastruktural atau artwork, pengadaan program atau software, industri komunikasi yang kelima, misalnya wartawan atau VR atau humas. Nah, itulah tadi yang melatar belakangi perencanaan komunikasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi, alangkah lebih baiknya juga nih teman-teman, kita mengetahui nih apa sih arti perencanaan biar kalian tidak bingung. Jadi, saya akan menjelaskan arti perencanaan terlebih dahulu nih. Nah, perencanaan adalah suatu proses di mana untuk membuat rencana dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, sedangkan perencanaan komunikasi dapat diartikan adalah pernyataan tertulis mengenai sebuah serangkaian tindakan tentang bagaimana sesuatu kegiatan komunikasi akan atau harus dilakukan agar mencapai perubahan perilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, yang selanjutnya, kenapa ya perencanaan komunikasi sangat penting? Kenapa ya? Nah, perencanaan komunikasi sangat penting dikarenakan yang pertama, untuk meredamkannya sebuah konflik. Nah, kita ketahui nih, konflik itu dibagi menjadi dua, teman-teman ya. Ada konflik yang bersifat positif dan juga ada konflik yang negatif tentunya. Nah, yang kedua, masyarakat mempunyai bidang tertentu seperti bidang sosial, bidang kesehatan, dan juga ada program-program kampanye masyarakat di bidang-bidang tertentu. Sering menerima informasi dari luar atau corporate social responsibility. Bagaimana masyarakat menerima informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jika orang menyampaikan suatu pembicaraan tidak merencanakan dengan baik tanpa adanya data atau kebenaran, maka tidak adanya corporate social responsibility, teman-teman. Nah, yang ketiga, adanya infrastruktur. Infrastruktur di sini, teman-teman, dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adanya human. Human itu manusia artinya, teman-teman. Nah, manusia di sini dapat kita ruang lingkupnya yaitu bisa wartawan, humas atau PR. Yang kedua ada kapital. Nah, yang selanjutnya kenapa planning communication itu penting sih? Nah, planning communication itu penting, bisa disebut penting dikarenakan kalau tidak menggunakan planning communication tidak bisa, teman-teman, karena akan adanya pendobelan makna atau menimbulkan makna yang ganda, teman-teman. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kebijaksanaan komunikasi diperlukan. Nah, kenapa ya? Kebijakan komunikasi diperlukan dikarenakan yang pertama untuk mengatasi dan antisipasi terhadap regulasi informasi. Yang kedua, makin tajamnya internasional di kalangan elit dan tidak elit, teman-teman. Yang ketiga, sumber daya manusia yang tidak efisien. Yang keempat, adanya suatu konvergensi teknologi di mana adanya media lama
yang tidak punya teknologi teman-teman. Bisa kita ambil contoh nih teman-teman ya, seperti koran. Nah, koran itu hanya menggunakan media cetak saja, tetapi dia juga tidak meninggalkan media lama, walaupun ada teknologi sekarang. Yang kelima, ada karena banyak proyek komunikasi untuk membuat suatu informasi. Yang keenam, adanya komunikasi untuk memajukan peradaban manusia, teman-teman. Nah, yang ketujuh, adanya suatu teknologi dan informasi yang menimbulkan hal atau dampak negatif. Yang selanjutnya saya akan bahas kenapa kebijakan komunikasi harus dibangun atau policy communication. Yang pertama, adanya implisit. Kebijakan komunikasi dibuat negara selalu berbeda, dibuat untuk memahami peranata setiap budaya negara. Yang kedua, adanya eksplisit, adanya kebijakan komunikasi yang dibuat atau diatur oleh undang-undang tersebut. Bisa kita ambil contoh nih, contohnya undang-undang pers, teman-teman. Nah, jadi kenapa kebijakan komunikasi harus ada, teman-teman? Karena kebijakan komunikasi harus ada dikarenakan dalam berkomunikasi itu tentunya ada suatu tujuan, teman-teman. Maka jika tidak melakukan eksplisit dan juga implisit, maka hal itu tidak akan terjadi. Nah, yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan dari kebijakan komunikasi itu sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, tujuan dari kebijakan komunikasi untuk mendorong satu pesan atau mengoptimalkan pesan secara sistematis. Yang kedua, agar kita mampu memberikan partisipasi, menyebarkan informasi secara luas. Yang ketiga, agar mampu memformulasikan agar pesan itu dapat diterima, atau agar mampu diperkenankan dan mengemas pesan juga, mengelola pesan agar menjadi lebih baik tentunya. Nah, ada beberapa sektor yang dapat terlibat dalam kebijakan komunikasi, teman-teman. Sektor yang pertama ada eksekutif, yang kedua ada legislatif, dan yang terakhir atau yang ketiga, badan bergerak dalam perencanaan sosial dan juga ekonomi, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perencanaan komunikasi strategis, teman-teman. Nah, perencanaan komunikasi strategis itu mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai suatu tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategi atau planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi di kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi menjadi suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun ke depan, teman-teman. Nah, selanjutnya tentunya ada ciri visi yang harus dimiliki, teman-teman ya. Yang pertama, berorientasi ke masa depan atau visioner, teman-teman. Yang kedua, pernyataan menyentak, membumi, ambisius dan juga menantang. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Yang keempat, memiliki ciri unik dan ciri yang berbeda tentunya, teman-teman. Nah, yang kelima, memberikan semangat dan dapat mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Yang keenam, mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasinya. Yang ketujuh, memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi, teman-teman. Ada dua pendekatan untuk membuat strategi, teman-teman. Nah, pendekatan yang pertama, pendekatan yang menyeluruh atau perencanaan rasional menyeluruh. Karena pendekatan itu untuk membuat kebijakan komunikasi, pendekatan ini melihat organisasi dari satu kesatuan atau adanya keterpaduan antar sistem informasi dan ramalan-ramalan tentang suatu produk, teman-teman. Nah, yang kedua, perencanaan terpilih. Yang kedua ada perencanaan terpilih atau pendekatan perencanaan terpilih melalui subsistem atau unsur-unsur yang dijalankan, teman-teman. Nah, selanjutnya ada tipe perencanaan komunikasi. Tipe-tipe perencanaan komunikasi tentunya ada dua, teman-teman. Yang pertama, strategi planning atau rencana jangka panjang, teman-teman. Nah, yang kedua ada operasional atau rencana jangka pendek yang melakukan
melakukan rencana strategi jangka panjang. Tujuan operasional agar strategi perencanaan jangka panjang dapat dilakukan secara terukur dan sistematis. Operasional itu penting teman-teman, karena untuk melaksanakan jangka panjang itu juga penting teman-teman, karena ada tahap apa yang harus dilakukan oleh operasional. Operational planning tentunya terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, ada infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi terkait dengan media apa yang harus digunakan untuk strategi planning. Yang kedua, ada program komunikasi, di mana suatu keterampilan pengetahuan dari struktur organisasi untuk menyusun tahapan komunikasi dalam setiap program teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori pendekatan perencanaan komunikasi yang pertama, teori pembangunan. Nah, teori pembangunan ini akarnya dari komunikasi, awalnya dari perencanaan komunikasi. Karena untuk menentukan tujuan sistem komunikasi dalam suatu proyek atau program-program pembangunan, itu harus melakukan perencanaan komunikasi. Yang kedua, teori sosiologi. Teori sosiologi ini melihat struktur masyarakat secara luas, sosial dan juga budaya. Teori sosiologi ini juga mempunyai planning komunikasi. Karena kalau dia terkait dengan suatu struktur masyarakat, akan terkait juga dengan sosial dan juga kultural budaya, teman-teman. Nah, yang ketiga ada teori strategi komunikasi, di mana melihat atau merencanakan atau memahami menggunakan 5W plus 1H. Selanjutnya ada teori komunikasi perencanaan. Teori komunikasi perencanaan kita harus jelaskan lebih dulu menggunakan horizontal, vertikal maupun diagonal. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang materi yang bersangkut dengan perencanaan komunikasi, teman-teman. Jikalau ada salah kata atau salah ucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.